Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari terkait dengan statistik deskriptif. Nah, di statistik deskriptif ini nanti kita akan mengupas terkait dengan populasi dan sampel, parameter dalam statistik, data dan jenis skala pengukurannya, kemudian juga ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Nah, apa itu populasi? Populasi adalah keseluruhan individu yang akan diteliti. Sampel itu bagian atau sebagian dari populasi, artinya tidak keseluruhan. Nah, karena tidak keseluruhan ini, syarat sampel yang baik itu harus representatif atau mewakili. Misalnya, kita ingin meneliti terkait dengan apakah ada hubungan sih antara eh, anemia, kadar Fe gitu ya, Vero hubungannya dengan anemia ibu hamil. Nah, anemia ibu hamil itu memang nanti apakah hanya dipengaruhi oleh Fe saja kan tidak. Misalnya dari teori menyebutkan itu adalah tingkat pendidikan, itu juga akan berpengaruh. Kemudian norma yang ada di masyarakat, gitu ya, adat istiadat, dan lagi tingkat ekonomi. Nah, itu ya, akses pelayanan kesehatan. Nah, tentunya ragam ini harus bisa terukur di dalam sampel yang kecil ini. Jadi harus mewakili populasinya. Jadi nanti misalnya kita mengambil di provinsi DIY gitu ya. Nah, tentunya kita harus mewakili dari semuanya, dari tingkat pendidikan, norma, tingkat ekonomi, dan lain sebagainya sesuai dengan konsep teori yang mempengaruhi ibu hamil. Nah, lalu setelah itu kita juga harus bisa menentukan jenis atau teknik yang nanti akan digunakan di dalam pengambilan sampel. Misalnya sampelnya ada 300 dari 1000 orang. Nah, seperti ini nih populasi besarnya gitu ya. Nah, ini populasinya ada 1000, sampelnya itu hanya 300. Nah, seperti itu, ini 1000 itu di sini gitu ya. Nah, ini nanti kita bisa dengan probability atau dengan non probability. Kalau probability itu berarti setiap individu yang 1000 ini punya peluang yang sama untuk diambil menjadi sampel yang ada di sini gitu ya. Nah, nanti modelnya bisa acak sederhana, sistematik, atau cluster, atau multistage gitu ya. Nah, kemudian kalau non probability misalnya dengan kriteria tertentu yang purposif. Nah, misalnya kriterianya ibu hamil yang tidak bisa mengakses BPJS misalnya. Nah, itu berarti ada kriterianya. Atau misalnya dengan kuota, misalnya dari pemberi funding itu eh, sudah menentukan misalnya 500.000. Nah, itu baru kemudian kita sesuaikan. Atau snowball sampling. Nah, tentunya snowball sampling misalnya pasien A. Kemudian saya wawancara, terus kemudian nanti pasien A ini saya tanya juga setelah selesai, punya kenalan enggak? Kalau punya ya berarti nanti dia merekomendasikan A, C, B. Nah, ini nanti kemudian saya wawancara. Nah, begitu seterusnya sampai sejumlah 500 yang akan nanti saya ambil. Nah, itu yang disebut sebagai non probability sampling. Nah, kemudian ini teknik sampel yang mudah untuk dipahami terkait dengan sampel yang acak gitu ya. Ada simple random sampling. Nah, di sini syaratnya populasinya harus homogen. Nah, kemudian di acak gitu ya atau di random dengan undian seperti membuat arisan itu, kemudian atau dengan bilangan random. Nah, kemudian ketemu sampelnya. Nah, kalau yang stratified bagaimana? Nah, populasinya di sini heterogen gitu ya. Nah, kemudian dibagi menurut kelompok-kelompok. Oh, ini misalnya tadi kan kita ingin melihat ibu hamil gitu ya, ibu anemia gitu ya. Nah, itu kita kelompokkan. Oh, ini ekonominya
rendah, ini sedang, ini tinggi. Nah, kemudian kita random dari tiap strata ini baru kemudian dapat sampelnya. Nah, kalau proporsional bedanya apa dengan stratified random sampling? Proporsional stratified ya, ini proporsional, ini kurang stratified. Nah, random sampling. Nah, ini nanti bedanya apa? Jadi setelah nanti di strata gitu ya. Misalnya di kelompok ekonomi tinggi ini jumlahnya misalnya 100. Nah, ini 50 untuk kelompok ekonomi sedang, yang ini 25 ekonomi bawah. Nah, ini nanti perbandingannya bisa 1:4 atau banding 2, yang ini banding 4. Jadi, kalau sampel di sini harus 4 kali lebih banyak daripada yang kedua atau yang ketiga. Nah, itu semua nanti di random. Nah, kemudian ada lagi adalah klaster. Nah, kalau klaster itu nanti terbagi menjadi klaster-klaster begini. Misalnya adalah kecamatan gitu ya, ada 15 kecamatan dan masing-masing klaster cirinya adalah heterogen untuk individunya. Baru kemudian kecamatan ini yang nanti akan kita random ketemunya 7, 10, 14. Nah, itu baru kemudian kita random lagi untuk mendapatkan sampel. Nah, bedanya apa dengan multi-stage random sampling? Nah, kalau multi-stage random sampling itu sama seperti tadi, cuma bedanya adalah setelah nanti kita random untuk stratanya, kemudian kita stratifikasi. Stratifikasi. Jadi ini ekonomi yang sedang kita kelompokkan, yang rendah kita kelompokkan sendiri, yang ekonomi bawah kelompokkan sendiri, kemudian yang menjadi ibu rumah tangga. Nah saja, nah seperti itu kita kelompokkan sendiri, baru kemudian kita random. Nah seperti itu. Randomnya sama, yaitu dengan menggunakan undian dan kemudian atau bilangan random atau dengan komputerisasi. Nah, untuk besar sampel itu nanti akan bergantung pada desain studi gitu ya. Jadi ada desain studi deskriptif, nanti ada rumusnya sendiri. Kemudian case control, ada rumusnya sendiri. Cross sectional itu juga ada rumusnya sendiri. Nah, kemudian ada lagi cohort. Nah, nanti dicari aja di sebuah buku, dibaca atau di browsing gitu, nanti rumus sampel yang pendekatan case control kayak apa. Nah, seperti itu. Atau bisa menggunakan variabel pada data penelitian kita gitu ya. Nah, itu misalnya kalau ini nanti kaitannya dengan uji statistik gitu ya. Jadi bisa menggunakan pendekatan uji T atau uji di kalau yang kategori kita pakai misalnya chi-square. Nah, seperti itu sangat-sangat bisa. Nah, kemudian sampel itu juga nanti besar kecilnya akan tergantung dari harga alfa. Harga alfa ini adalah tingkat kesalahan gitu ya. Nah, taruhlah contoh misalnya sampelnya ada 100, berarti dari 100 ini ada kemungkinan 5% dengan alfa misalnya 5% gitu ya. Nah, ini 5%-nya itu memang ada kesalahan dalam penyamplingan. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi adalah degree of freedom. Nah, kemudian ini semua akan bergantung pada si peneliti sih mau mengambil berapa, akan tetapi diingat bahwasanya sampel itu harus representatif dari populasinya gitu ya. Jadi mewakili dari populasinya. Itu saja konsep dasarnya yang harus diperhatikan di dalam penyamplingan. Nah, terus rumus besar sampel itu ini kita sudah contohkan. Ini adalah yang pendekatan cross studinya dengan deskriptif. Ini dua-duanya deskriptif. Cuma bedanya ini adalah untuk data yang variabelnya adalah yang kontinu atau yang ini itu adalah yang proporsional atau yang kategori. Oke. Nah, tadi sudah disinggung apa itu parameter dan statistik. Nah, parameter itu apa tuh? Parameter adalah ukuran populasi atau ukuran distribusi populasi. Nah, biasanya sih disimpulkan dengan mu gitu ya, atau tau gitu ya.
Nah, parameter ini biasanya tidak diketahui, misalnya berapa sih proporsi orang anemia pada ibu hamil di DIY, apalagi di Indonesia ini jarang-jarang diketahui ya. Untuk itu, kemudian pendekatan yang bisa dipakai, kita harus menghitung sampel untuk merepresentasikan dari parameter yang ada di populasi gitu. Jadi ukuran sampel ini yang nantinya akan mencerminkan dari populasi ini kan yang nanti kita ukur. Nah, misalnya rata-rata umur ibu hamil, nah itu kan merepresentasikan dari rata-rata populasinya. Tapi ingat, besar kecilnya sampel nanti akan bergantung pada ini ya, representatif atau tidak gitu ya. Nah, tentunya harus representatif gitu ya supaya bisa mewakili dari populasinya. Oke, nah kemudian yang selanjutnya yang harus dipahami juga bahwasannya variabel itu juga kalian harus membedakan apa itu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, kalau nominal ini adalah hanya untuk membedakan atau mengelompokkan saja. Misalnya nama variabelnya yang nominal itu adalah jenis kelamin. Itu pengelompokannya hanya laki-laki dan perempuan. Atau misalnya status menikah, misalnya menikah dan tidak menikah janda. Nah, seperti itu nominal gitu ya. Nah, kalau ordinal bedanya adalah pengelompokan tetapi ada rasa, ada jarak gitu ya. Misalnya nyeri. Nah, itu kan sangat nyeri, nyeri sekali gitu ya. Kemudian sedang nyerinya, kemudian biasa saja. Nah, tidak nyeri. Nah, seperti itu ada jaraknya. Nah, atau stadium kanker. Nah, itu ya stadium 1, 2, 3 memang lesinya berbeda gitu ya. Oke, nah sekarang apa bedanya interval dan rasio? Kalau interval dan rasio itu sama-sama data yang berupa angka. Misalnya temperatur itu kan berupa angka. Tekanan darah sistolik, diastolik itu kan berupa angka. Cuma bedanya apa untuk bisa membedakan apakah interval dan rasio? Nah, bedanya adalah ada tidaknya nol mutlak. Kalau interval itu tidak berlaku nilai nol mutlaknya karena temperatur atau suhu itu kan ada juga yang 0 derajat Celcius. Sementara kalau tekanan darah itu kan tidak ada 0 mm Hg. Nah, seperti itu. Itu bedanya. Nah, sekarang kita masuk ke analisis data. Nah, analisis data itu nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu analisis deskriptif dan analisis analitik. Nah, deskriptif itu hanya merepresentasikan dari data yang ada gitu ya. Jadi misalnya berapa sih rata-rata ibu hamil yang anemia, kemudian insiden rate-nya berapa, kalau penyebaran berarti berapa rentang umur ibu hamil dari umur berapa sampai umur berapa. Nah, kalau statistik inferensial itu menganalisis data yang mengambil kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data atau sampel yang dimiliki. Nah, itu kita bisa melihat konsep teori estimasi. Jadi dari parameter tadi gitu ya. Jadi diukur dari sampel gitu ya untuk merepresentasikan dari populasi atau ukuran-ukuran yang ada di populasi. Nah, kemudian juga kita harus mendeskripsikan hipotesisnya dan kemudian nanti kita bisa menentukan uji statistik parametrik ataukah kita gunakan uji non parametrik. Nah, kita kembali ke statistik deskriptif dulu. Nah, ini untuk data yang interval dan rasio ya. Kita bisa menghitung nilai rata-rata, median, modus, ring, varian, dan misalnya menghitung ukuran penyebarannya gitu ya. Nah, dari ring sampai whisker plot itu untuk mengukur ukuran penyebaran, sementara ini adalah ukuran pusat data. Ingat bahwasanya ini hanya khusus untuk data variabelnya interval dan rasio. Lalu bagaimana kalau yang laki-laki dan perempuan? Stadium kanker ini tidak bisa kita ukur dengan menggunakan ukuran-ukuran seperti ini. Cukup misalnya nanti disajikan dalam bentuk tabel, ya tabel batang atau tabel lingkaran atau grafik, grafik lingkaran, grafik batang atau misalnya tabel gitu ya, tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti itu boleh bisa gitu ya.
Nah, sekarang nilai modus. Modus itu apa? Ini ukuran untuk data kontinu ya. Nah, ini modus itu nilai yang sering muncul. Median itu adalah nilai observasi yang ada di tengah-tengah. Nah, sekarang rata-rata. Nah, kalau rata-rata itu misalnya nanti akan terbagi menjadi data yang bentuknya adalah tunggal dan kemudian ada yang berkelompok. Nah, contohnya misalnya umur ibu tadi misalnya 20, kemudian 30, 40. Nah, kemudian dicari berapa sih nilai rata-ratanya? Ya tinggal 20 ditambah 30 ditambah 40, kemudian dibagi dari data yang ada. Itu data ada 1, 2, 3 itu ya. Nah, ketemu nanti dihitung. Nah, kemudian untuk data berkelompok misalnya, oh ini yang 20 orang itu 20 tahun itu ada 2. Kemudian yang 30 tahun ada 2. Kemudian yang 40 tahun ada 1. Nah, itu cara untuk menghitungnya ya gampang gitu ya untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, ini adalah 2 kali 20 karena hanya 22 orang, 2 kali 30 ditambah 40 dibagi dengan jumlah data yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru kemudian kita bisa hitung nilai rata-ratanya. Oke. Nah, kemudian ada lagi cara penghitungan untuk data yang banyak gitu ya. Biasanya sudah dikelompok-kelompokkan seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini biasanya datanya itu dalam bentuk interval ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita langkah yang pertama adalah mencari titik tengah kelas. Nah, caranya adalah kita tentukan batas atas dan batas bawah kelas dulu ya. Nah, batas atas ini adalah 21,5, batas bawahnya tinggal dikurangi 0,5 ya, 8,5. Nah, tentunya titik tengah kelas itu adalah 21,5 begitu di kalian nanti sambil membawa kalkulator ya pada saat nanti melakukan perhitungan ini sehingga nanti bisa langsung praktek. Nah, itu ya 21,5 dikurangi 8,5 seperti itu. Sebentar. 21,5 ditambah 8,5 gitu dibagi 2 gitu ya. Jadi saya tadi ada yang keliru. Jadi tinggal batas atas gitu ya. 21,5 ditambah dengan batas bawahnya dibagi 2 itu titik tengah kelas. Nah, yang 28 misalnya yang kelas yang ini itu ya juga sama. Berarti adalah 60,5 ditambah dengan yang batas bawahnya ya 47,5, kemudian kita bagi 2 gitu ya, ditambah ya, ingat ya. Nah, itu baru dapat 54. Nah, seperti itu. Yang 93 juga sama, itu dari 86,5 ditambah dengan 99,5, kemudian kita bagi 2. Nah, ketemunya di sini. Begitu seterusnya. Nah, kemudian frekuensinya sudah kita kelompokkan. Nah, kemudian kita cari untuk nilai F dikali atau nilai frekuensi dikali titik tengah. Nah, ini kita kalikan dapatnya 45, yang ini dapatnya dari 28 kali 4 dan seterusnya. Kemudian ini kita total sebanyak 3955, yang ini frekuensinya juga kita total sebanyak 60, baru kemudian kita masukkan rumus. Nah, ini baru kemudian kita bisa melihat, oh ternyata nilai rata-ratanya adalah 65,92. Nah, itu untuk menghitung rata-rata berkelompok. Nah, sekarang kita menghitung nilai median. Nah, caranya bagaimana? Pertama sama juga, kita harus menentukan ini ya, eh, rumusnya dulu kita ini kita cari dulu ya, menentukan komponen-komponen yang ada di rumus. Nah, rumusnya seperti ini. Kita pertama adalah LO itu adalah batas bawah kelas median.
N itu adalah sampel dari sini ya, sampelnya ya, jumlah frekuensinya. Kemudian F besar itu adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median gitu ya. Nah, ini frekuensi kumulatif ya, jumlah frekuensi kumulatif gitu ya, atau semua kelas. Nah, kemudian F itu adalah frekuensi kelas median. Nah, ini kita tentukan dulu letak mediannya ya. Letak median itu kan berada di tengah-tengah ya, urutan angka. Jadi sudah kita urutkan begini, maka ini jumlah sampelnya ada 60, berarti di tengah-tengahnya kan tinggal kita bagi 2. Itu kan sudah di tengah-tengah. Oh, 30. Nah, kemudian kita lihat untuk frekuensi kumulatifnya 3 di sini ya. Kemudian ditambah 4, 7. Tambah 4 ada 11. Tambah 8 ada 19. Nah, ini ya. Oke. Jadi 3 ditambah 4 gitu ya. Biar jelas di sini. Oke. Oke, nah kemudian sudah kita tentukan kalau di sini berarti 19 tambah 12 gitu ya. Berarti kan 31 gitu ya. Oh, berarti di rentang ini loh. Nah, ini adalah kelas median gitu ya. Oke, ketemu. Nah, kemudian kita tentukan LO, batas bawah kelas median. Nah, batas bawahnya tinggal dikurangi 0,5. Berarti adalah 60,5. Nah, ini kita masukkan. Nah, kemudian F besar itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, kelas mediannya kan di sini ya. Oke, sesuai dengan urutan datanya di kelas median tadi. Nah, ini frekuensi kumulatifnya. Nah, oke. Nah, kemudian ini adalah frekuensi kelas median. Pas di tengah-tengah ini frekuensi yang sebenarnya. Oke. Nah, baru kita masukkan rumusnya. Nah, ketemulah nilai medianya 72,49. Nah, kemudian ada juga kalau yang lebih mudahnya adalah kita bisa menentukan median untuk data tunggal gitu ya. Nah, datanya memang single seperti ini, tidak banyak gitu ya, tidak dalam bentuk interval. Nah, ini kita tinggal urutkan saja. Jebakannya biasanya itu data itu dibuat oleh si pembuat soal itu acak gitu ya. Nah, kita wajib untuk mengurutkan karena kita ingin mencari tahu di mana sih letak median itu berada gitu ya. Jadi kita urutkan. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 data. Nah, tentunya di tengah-tengahnya ini adalah urutan yang ada di tengah. Nah, itu disebut sebagai nilai median. Bu, kalau misalnya datanya itu tidak 15 tapi 16, misalnya ada di sini adalah 70 gitu ya. Nah, tambahan data satu lagi. Maka nilainya tinggal ini di antara rentang ke-8 dan ke-9. Ya, berarti kan 20 ditambah 20 dibagi 2. Nah, sama nilai mediannya adalah 20. Begitu. Nah, itu kalau perhitungan secara manual ya. Nah, tapi kadang-kala kita itu sudah menggunakan software untuk menghitung angka-angka statistik, yaitu dengan SPSS, ada dengan Stata, dengan R program. Nah, itu kita bisa lakukan gitu ya. Nah, ini kita bisa langsung mendapatkan datanya. Oh, berapa sih nilai rata-ratanya? Berapa standar deviasinya, berapa variannya, berapa medianya, berapa modus, dan sebagainya. Seperti itu. Tapi konsepnya dengan manual kalian harus paham gitu ya. Oke. Nah, ini untuk menghitung nilai modus untuk data yang berkelompok gitu ya. Kalau data yang modus itu kan nilai yang sering muncul gitu ya. Tetapi kalau yang data berkelompok coba kita lihat ya. Nah, ini rumusnya kita perhatikan. Ini ya, ada LO, itu adalah batas bawah kelas modus. Ada selisih BI, selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus, itu ya. Nah, selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus, nah itu B.
2-nya. Nah, kita lihat. Mana sih kelas modus? Kelas modus tinggal diperhatikan frekuensinya mana yang paling banyak. Nah, itu ya. Oh, ternyata di 23. Nah, inilah kelas modus gitu ya. Nah, kita sudah dapat kelas modusnya di rentang interval 74 sampai 86. Terus kita lihat LO-nya gitu ya. Oh, batas bawahnya berarti adalah tinggal dikurangi 0,5. 73,5. Nah, kemudian B1 itu adalah selisih di kelas modus di sini dengan kelas sebelumnya kan gitu ya. 23 dikurangi 12 gitu ya. Ketemulah ini. Nah, kemudian yang B1 itu sesudahnya. Jadi kelas modus frekuensinya dikurangi frekuensi sesudah kelas modus. Ketemulah 17. Nah, tinggal masukkan rumusnya. Nah, ketemulah kelas modus. Nah, kalau data tunggal juga sama gitu ya. Nah, ini mana yang sering muncul, tapi tentunya jebakannya adalah data itu harus diurutkan dulu karena biasanya dibuat acak gitu ya. Nah, inilah kelas modus yang sering muncul atau yang paling frekuensinya paling banyak. Nah, kemudian ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran itu bisa ring, bisa varian gitu ya. Nah, ring itu adalah nilai observasi tertinggi dikurangi nilai observasi yang paling minimum. Misalnya, umur ibu yang mengalami anemia yang paling tinggi misalnya umurnya 40. Nah, yang ibu hamil yang paling rendah umurnya misalnya 20. Nah, ringnya ya berarti antara 20 sampai 40 tahun. Nah, ini tinggal dikurangi saja gitu ya. Oke, tapi biasanya disajikan tidak dikurangi tetapi rentang gitu ya. Rentang. Jadi tidak apa itu namanya mengurangi gitu ya. Jadi rentang ibu hamil itu adalah antara umur 20 sampai dengan 40. Begitu biasanya yang diterapkan di penyajian data. Nah, kemudian ada lagi adalah varian. Varian itu rumusnya seperti ini. Kalau standar deviasi itu adalah rumusnya adalah akar dari varian gitu ya. Varian itu simbolnya adalah S2 gitu ya. Nah, standar deviasi itu adalah S gitu ya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Misal ini observasi. Ada 35 atau data kita 23, 10, 40. Mau diurutkan atau tidak silahkan kalau untuk menghitung rata-rata tidak masalah gitu ya. Tapi kalau menghitung urutan data seperti median modus memang harus diurutkan untuk lebih ini ya memudahkan dan memang harus wajib diurutkan gitu ya. Nah, menghitung nilai rata-rata tinggal ini ditambahkan saja gitu ya. Nah, ini tambah, ketemulah nilai rata-rata kita dibagi dengan nilai observasinya sebanyak 6 buah. Nah, rata-ratanya adalah 26,2. Nah, cara menghitung nilai standar deviasi juga mudah gitu ya. Nilai observasi dikurangi nilai rata-ratanya, kemudian kita kuadratkan dibagi N-1. Nah, caranya adalah ini observasi kita. Jadi, 35 dikurangi 26 kita masukkan di sini ya. Oke, kemudian kita kuadratkan dalam kurung. Nah, sama lagi 23 dikurangi 26. Kita masukkan juga di sini kuadrat. Kemudian sama seterusnya sampai yang terakhir gitu ya. Nah, dikuadratkan dibagi dengan 6 dikurangi 1. Nah, ketemulah nilai varian adalah 114,17. Lalu standar deviasinya bagaimana lah? Standar deviasi itu kan memang akar dari varian ya. Ini tinggal diakarkan saja hasilnya. Nah, ketemulah 10,69. Nah, seperti itu. Itu dulu nanti kita lanjutkan di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.